Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa belum benar-benar berakhir. Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh lewat pengorbanan darah dan nyawa masih harus dipertahankan dari kekuatan asing yang ingin kembali menjajah. Salah satu peristiwa besar yang mencerminkan semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah Pertempuran Surabaya yang meletus pada bulan November 1945. Pertempuran ini bukan hanya menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Datangnya sekutu ke Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia II, pasukan sekutu mulai memasuki wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang, termasuk Indonesia, di bawah komando South East Asia Command atau CH. Dibentuklah pasukan khusus bernama AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies, yang bertugas di Indonesia. AFNE dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison. Tugas utama AFNE sebenarnya adalah melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan menjaga ketertiban. Namun, berdasarkan perjanjian rahasia yang dikenal sebagai Civil Affair Agreement, Inggris diam-diam bersedia membantu Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Ketegangan di Surabaya meningkat. Pasukan sekutu, khususnya yang tergabung dalam AFNE, tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Sutherland Malabi. Mereka mendirikan markas dan menyebarkan selebaran berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dimiliki. Hal ini memicu kemarahan rakyat, sebab mereka merasa kemerdekaan Indonesia telah sah dan tidak seharusnya tunduk pada perintah pasukan asing. Dalam praktiknya, sekutu tidak hanya melucuti senjata Jepang, tetapi juga mulai menuduki objek-objek vital di Surabaya, menyerbu penjara, dan membebaskan tawanan Belanda. Bahkan, Kapten Huijer, perwira Belanda, datang secara sepihak ke Surabaya dan menerima penyerahan senjata dari Jepang, yang kemudian direbut kembali oleh para pejuang Indonesia. Insiden Hotel Yamato. Sebelumnya, pada 19 September 1945 terjadi insiden penting di Hotel Yamato, Surabaya. Sekelompok warga Belanda mengibarkan bendera merah putih biru atau bendera Belanda di atap hotel tanpa izin dari pemerintah Republik Indonesia. Hal ini membuat rakyat marah. Presiden Sudirman bersama pengawalnya datang untuk bernegosiasi. Namun perundingan gagal dan pemimpin Belanda, Mr. Polykman, mengacungkan pistol hingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan ia tewas. Insiden ini memicu aksi heroik ketika sekelompok pemuda Surabaya memanjat hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, menyisakan warna merah dan putih, simbol perlawanan dan kebanggaan nasional. Ketegangan semakin meningkat. Pada 27 Oktober 1945, bentrokan pertama pecah antara pemuda Indonesia dan tentara sekutu. Selama 3 hari, rakyat Surabaya dengan gigih menyerang dan merebut kembali objek vital dari tangan sekutu. Keadaan ini membuat Inggris panik, hingga meminta bantuan langsung dari Presiden Soekarno untuk meredakan konflik. Hasilnya, gencatan senjata sempat tercapai. Namun, pada 30 Oktober 1945, terjadi peristiwa tragis. Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam baku tembak di sekitar gedung Internatio. Kematian Malabi memicu kemarahan Inggris. Komando sekutu di Indonesia kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mansard. Ultimatum dan pertempuran besar 10 November. Pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang menuntut agar seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya melapor, menyerahkan senjata, dan menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Ultimatum ini ditolak mentah-mentah oleh rakyat Surabaya. Maka, pada 10 November 1945 pagi, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran. Dengan sekitar 30.000 pasukan Inggris yang didukung tank, kapal perang, dan pesawat tempur, mereka berusaha merebut kota. Namun, mereka dihadang oleh semangat membara arek-arek Surabaya, rakyat biasa, pemuda, TKR, dan laskar perjuangan yang jumlahnya mencapai 100.000 orang. Di bawah komando para tokoh seperti Bung Tomo, suara perjuangan menggema lewat siaran radio yang membakar semangat juang. Pertempuran bercambuk 3 minggu. Pertempuran berlangsung sengit selama 3 minggu. Rakyat Surabaya berjuang tanpa senjata lengkap, namun dengan keberanian luar biasa. Diperkirakan 20.000 rakyat Surabaya gugur dalam pertempuran ini. Sementara pihak Inggris mengalami sekitar 1.500 korban jiwa. Meski pada akhirnya Surabaya jatuh ke tangan Inggris, perlawanan rakyat Indonesia berhasil mengguncang dunia
dan membuka mata negara-negara asing bahwa Indonesia bukan sekedar kumpulan pemberontak, tapi bangsa yang benar-benar bertekad merdeka. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia. Dampaknya besar secara politis. Inggris mulai bersikap netral terhadap konflik Indonesia-Belanda, dan Belanda pun mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mudah menjajah kembali negara ini. Atas jasa dan semangat para perjuangan dan gugur dalam pertempuran Surabaya, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, hari untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya dan seluruh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.